أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عَمَّ يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقكم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وهاجا وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا لنخرج به حبا ونباتا وجنات ألفافا إن يوم الفصل كان ميقاتا يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا وفتحت السماء فكانت أبوابا وسيرت الجبال فكانت سرابا إن جهنم كانت مرصادا للطاغين مآبا لابثين فيها أحقابا لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا.
Billah min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bihadihi wastana bisunnatihi ila yaumiddin, amma ba'd. Para hadirin, bapak-bapak dan ikhwah sekalian, wal akhwat, hafizakumullah ta'ala jami'an. Alhamdulillah, pada malam hari ini, di malam Ahad, di malam yang ke-16 di bulan Muharram 1444 Hijriah, dengan izin Allah dan taufiknya, kembali kita berkesempatan hadir bermajelis mengunjungi rumah dari rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala, mendekatkan diri kepada Allah, duduk mengkaji hadis-hadis yang datang dari Nabi kita yang tercinta Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadis-hadis beliau yang dihimpun oleh Al-Imam Abu Zakaria Yahya bin Sharaf An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Kitab hadis yang beliau beri judul dengan Riyadhus Shalihin min kalam Sayyidil Mursalin. Riyadhus Shalihin, tamannya, kebunnya orang-orang soleh. Min kalam Sayyidil Mursalin, yang berisikan sabda dari pemimpin para rasul Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin sekalian, pembahasan kita dalam kitab ini masih dalam rangkaian kitab Al-Fadail, masih dalam bagian kitab tentang keutamaan. Maksudnya fadail al-amal, amal soleh. Dan pada pertemuan kita yang paling terakhir, kita sudah menyelesaikan satu pembahasan, yaitu bab yang ke-211, bab yang berkaitan dengan sujud syukur, ya, hal-hal yang berkaitan dengan persoalan sujud syukur. Kita sudah jelaskan beberapa hal terkait dengan masalah ini, anjuran sujud syukur, kapan saja kita lakukan, dan sedikit tentang hukum serta tata caranya. Sekarang kita akan masuk ke dalam satu pembahasan yang sangat penting, atau pembahasan bagian dari fadail amal yang selalu diingatkan oleh para ulama kita, yaitu pembahasan tentang fadlu qiyamil lail, pembahasan tentang keutamaan salat lail, ya, keutamaan salat lail. Jamaah sekalian, salat lail atau qiyam lail, yang di sini Imam Nawawi menempatkan masalah ini di bab yang ke-212, dan beliau beri judul bab fadl qiyamil lail, dan ibadah ini dinamakan dengan qiyamul lail. Qiyam artinya berdiri di malam hari, maksudnya adalah beribadah di malam hari, dan juga isyarat memanjangkan bacaan pada salat tersebut, ya. Jadi makna qiyam di sini karena dia menunjukkan ibadah secara umum, dan juga sebagai isyarat tentang memanjangkan bacaan pada malam tersebut, di samping memanjangkan doa-doa pada waktu sujud. Dan qiyamul lail memiliki beberapa nama yang dikenal oleh ulama kita berdasarkan dalil-dalil yang ada. Di antaranya adalah salatul lail, ya. Jadi selain diistilahkan dengan qiyamul lail, juga diistilahkan dengan salatul lail, dan itu disebutkan dalam
beberapa dalil, di antaranya sabda Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, "Sholatul lail masna masna." Lail itu 2 rakaat, 2 rakaat. Adapun qiyamul lail diambil dari firman Allah di surat Al-Muzammil, "Ya ayyuhal muzammil qumil lail illa qalila." Itu ada kata-kata al-lail, bangunlah di malam hari. Dan juga dia diistilahkan dengan tahajud. Tahajud, ya, salat tahajud. Dan ini cukup familiar di tengah-tengah masyarakat umum kita, masyarakat kebanyakan. Walaupun sebagian ulama kita, sebagaimana akan kita baca nanti ayatnya, membedakan antara solat lail dengan solat tahajud. Sebagian ulama kita mempersyaratkan solat tahajud itu dengan tidur sebelumnya. Jadi dia lebih khusus dari solat lail atau qiyamul lail. Maka setiap solat yang dikerjakan setelah isya sampai sebelum qiyamul lail, adapun tahajud, dia baru dikatakan tahajud jika didahului dengan tidur. Ya, karena biasa kita setelah sholat isya langsung kita sambung dengan sholat lain, ya, utamanya di malam-malam Ramadan. Dan ada juga yang dikerjakan nanti kita tidur dulu baru bangun tengah malam. Ini diistilahkan oleh sebagian ulama kita, banyak ulama kita, dengan tahajud. Dan juga dia diistilahkan dengan salat tarawih, ya, walaupun salat tarawih ini lebih khusus dikerjakan di bulan suci Ramadan. Dia sebenarnya salat lail atau qiyamul lail, namun dia diistilahkan dengan salat tarawih ketika di bulan suci Ramadan. Dan nanti akan ada bab khusus tentang itu setelah ini insyaallah. Dan juga diistilahkan dengan qiyam Ramadan. Nanti insyaallah akan kita bahas tentang masalah tersebut. Dan di antara hal yang menjadi bagian qiyamul lail adalah salat witir, ya, salat witir. Bahkan salat witir ini adalah salat lail yang paling penting, ya, salat lail yang paling penting. Dalam artian kadang kita hanya mengerjakan salat witir di malam hari, tapi jangan sampai sebaliknya. Kita salat lail, dan salat lail sebagaimana kata Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, masna masna, 2 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat. Tapi kita tidak tutup dengan witir, ya, kita tidak tutup dengan witir. Ini keliru, tidak tepat. Ya. Bahkan sebagian ulama yang tidak mewajibkan salat witir, mereka mengatakan salat witir bisa wajib bagi mereka yang mengerjakan salat lail. Karena seharusnya rangkaian salat kita di waktu malam hari itu ditutup dengan apa yang dinamakan dengan salat witir. Maka kadang kita tidak salat lail dalam artian tidak salat 2 rakaat 2 rakaat karena waktu yang terbatas dan hanya mungkin untuk kita lakukan 3 rakaat saja atau bahkan mungkin 1 rakaat saja. Jadi salat witir ini adalah salat yang juga dikerjakan pada malam hari, bahkan dia adalah bagian yang paling penting dari salat kita di malam hari karena dia adalah penutupnya. Bahkan kadang cuma itu yang bisa kita kerjakan di malam hari kita. Dan ini tidak ada di siang hari, ya, siang hari. Karena siang hari itu sebagaimana kata Nabi kita sallallahu alaihi wasallam juga, salatun nahari masna masna. Salat siang hari itu 2 rakaat 2 rakaat. Adapun salat lail ada 2 rakaat 2 rakaat, tapi ada penutupnya yang dinamakan dengan salat witir. Jamaah sekalian, salat lail ini nanti akan kita baca beberapa hadisnya yang cukup banyak disebutkan oleh Imam Nawawi, karena memang masalah salat lail ini termasuk persoalan yang paling banyak dalilnya, ya, paling banyak dalil-dalil yang menjelaskan tentang keutamaannya. Walaupun juga
secara prakteknya ya termasuk solat yang banyak kita tinggalkan atau tidak diperhatikan, atau mungkin ada yang memperhatikannya tapi tidak diberikan taufik untuk melaksanakannya. Maka ini adalah solat yang kadang menjadi pembeda ya antara orang-orang soleh dengan yang kurang dari itu, sebagaimana akan kita sebutkan hadis-hadisnya. Dan memang dia memerlukan mujahadah yang lebih dari solat-solat lainnya, karena solat-solat lainnya, solat-solat sunnah lainnya seperti solat sunat rawatib, termasuk solat sunat yang paling penting, yang ada khilaf yang mana lebih afdal, solat sunat rawatib atau solat lain. Ini ada khilaf. Dan ini dua solat yang paling penting, solat sunat rawatib dan solat lain. Umumnya kita bisa menjaga solat sunat rawatib, namun solat lain dia memerlukan pengorbanan yang lebih dari sekedar solat sunat rawatib, karena solat sunat rawatib itu mengiringi solat-solat wajib kita. Dan umumnya kita alhamdulillah bisa mengerjakan sholat wajib dengan tepat waktu. Maka tidak terlalu sulit bagi kita untuk mengerjakan sholat sunat rawatib sebelum atau setelahnya. Adapun qiyamul lail, kita melaksanakannya di waktu kita sedang istirahat, di waktu kita sudah letih, sudah ngantuk, atau sementara kita istirahat. Kita diperintahkan, diajak, dipanggil oleh Allah untuk bangun, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah letak ujiannya, ya, letak ujiannya. Jamaah sekalian, sebelum kita membahas hadis-hadis terkait dengan masalah ini, kita perlu baca 3 ayat ya. Imam Nawawi rahimahullah taala dalam pembahasan fadl qiyamul lail, sebelum beliau mencantumkan hadis-hadis yang menjelaskan tentang qiyamul lail, beliau sebutkan untuk kita 3 ayat dalam Al-Quran. 3 ayat dalam Al-Quran yang berkaitan dengan salat lail, ya, berkaitan dengan qiyamul lail. Dan ini juga di antara keistimewaan lail, karena dia adalah suatu sunat yang diisyaratkan dalam beberapa ayat, bahkan disebutkan secara tegas di sebagian ayat. Adapun suatu sunat lainnya ada tidak disebutkan dalam Al-Quran. Salat duha ada disebutkan dalam Al-Quran? Ya, ada atau tidak? Kata-kata wadduha ada ya? Wadduha. Tapi apakah yang dimaksudkan surat duha? Ada sebenarnya dalam surat Sad ya. Dan ini nanti menjadi pertanyaan ya. Nanti pihak DPD Makassar tadi pesan ada pertanyaan di akhir majelis kita. Dan katanya ada hadiahnya. Walaupun saya belum lihat mana hadiahnya ya. Mungkin ada ikhwah, ada pengurus DPD Makassar yang sudah ada, nanti insyaallah siapkan ada hadiah. Untuk 2 pertanyaan. Tapi 1 hadiahnya, ya cuma 1 ya. Tapi 2 hadiah, 2 pertanyaan yang kami mau ajukan. Pertama, mana dalilnya di surat Sad tentang salat duha menurut tafsiran sebagian ulama? Dan satunya ada juga kaitannya dengan ini, tapi tidak usah saya sebutkan sekarang ya, karena nanti semuanya bisa menjawab ya. Tapi untuk pertanyaan pertama, antum jangan buka-buka Quran dulu ya, antum tetap fokus di ta'lim ya. Jangan juga pikir-pikir ya, nanti pada waktunya insyaallah di akhir kita akan tanyakan. Ya, di antara keistimewaan salat lail, di antara hal yang menunjukkan keistimewaannya, banyak atau beberapa ayat dalam Al-Quran menyebutkan tentang perintah atau keutamaan salat lail. Imam Nawawi menyebutkan
tiga di antaranya. Kami sebutkan tiga di antaranya karena sebenarnya masih ada beberapa ayat dalam Al-Quran yang menyebutkan tentang sholat lail, tapi tidak disebutkan oleh Imam Nawawi dalam Riyadhus Shalihin ini atau dalam bab ini. Kita mulai dengan firman Allah Subhanahu wa taala yang disebutkan oleh Imam Nawawi di surat Al-Isra di ayat ke-79. Surat ke-17 di ayat ke-79 Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak. Dan di sebagian malam fatahajjad bihi, hendaknya kamu bertahajud, nafilatan lak, sebagai tambahan bagimu. Asa ayyab'atsaka rabbuka, niscaya atau semoga Allah membangkitkan engkau, Rabbmu akan membangkitkanmu, maqamam mahmuda, pada maqam, tempat yang terpuji. Surat Al-Isra di ayat ke-79. Jemaah sekalian, ayat ini dimulai dengan perintah untuk sholat wajib. Ayat 78 ya, aqimis shalah liduluki syams ila ghasaqil lail wa Qur'an al-fajr. Hendaknya kalian sholat ketika masuk atau terbit matahari, yaitu artinya di sejak waktu zuhur, lalu waktu asar masuk di situ ya, ila ghasaqil lail, dan sampai malam hari. Malam ada sholat apa? Maghrib, ada sholat isya. Lalu Allah sebutkan secara khusus wa Qur'an al-fajr, dan sholat subuh. Ya, Qur'an al-fajr adalah sholat subuh. Jadi walaupun tidak disebutkan kelima waktu sholat, tapi ulama kita mengatakan ini ayat tentang waktu-waktu sholat wajib. Ya. Makanya keliru ketika orang mengatakan, ada yang ya berlagak pintar. Bukan orang pintar ya, karena ada juga orang pintar dikatakan orang pintar. Bukan dukun ya maksud kita. Ya, tapi ada orang yang ngaku-ngaku pintar, yang dikatakan cendekiawan muslim, atau orang yang intelektual muslim katanya, yang mengatakan tidak ada dalil tentang perintah sholat 5 kali sehari semalam dalam Al-Quran. Ya. Seandainya betul apa yang dia katakan, maka kita katakan hadis-hadis itu adalah penjelas terhadap firman-firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran. Apalagi ternyata sebagaimana yang dijelaskan oleh ulama kita, bahwa ada beberapa ayat yang menunjukkan kewajiban sholat yang 5 itu, diantaranya adalah surat Al-Isra ini di ayat ke-78. Setelah Allah memerintahkan sholat yang 5 kali sehari semalam, dan lebih khusus disebutkan sholat subuh karena ini adalah sholat yang paling afdal di antara 5 sholat yang wajib, Allah mengatakan setelahnya wa minal lail, dan di bagian malam. Dan kata-kata wa minal lail, di sebahagian malam, maksudnya di antara sholat isya sampai terbit matahari, sampai terbit waktu fajar as-shadiq, ya, sampai terbit waktu fajar as-shadiq. Ini kesempatan untuk bangun, untuk sholat lail. Terserah di mana yang kita mau lakukan. Dan Nabi kita SAW telah pernah mencontohkan itu semuanya. Kalau kita mau lihat sholatnya di awal malam, kita akan dapatkan. Kalau kita mau lihat sholatnya di pertengahan malam, kita akan dapatkan. Dan kalau kita mau lihat sholat, apa kata Allah? Allah mengatakan, fatahajjad bihi, tahajudlah. Perintah, hukum asal perintah itu ditujukan kepada, disebutkan tentu saja adalah Nabi kita Muhammad SAW sebagai manusia yang pertama kali menerima wahyu ini dari Allah melalui Jibril alaihissalam. Maka ini ayat berkaitan dengan beliau, dan umumnya ayat yang berkaitan dengan beliau umumnya juga berlaku untuk umatnya. Karena syariat ini berlaku untuk seluruh manusia yang ada. Namun ada beberapa ayat dan ada beberapa syariat yang khusus untuk beliau.
Di sini ada kita katakan wa minal laili fatahajjad bihi. Tahajud artinya bangunlah ya ketika kamu sedang tidur. Ini sudah kita sebutkan ya bahwa tahajud itu sebagaimana kata banyak ulama kita, Imam Suyuti dan lainnya. Imam Suyuti punya kitab khusus tentang Qiyamul Lail dan beliau menjelaskan tentang perbedaan ini. Dan beberapa ulama-ulama sebelumnya juga. Ya, di antaranya Imam Al-Baghawi ya. Dan Imam Majuri ya juga menjelaskan masalah ini. Allah mengatakan fatahajjad bihi nafilatan laka. Ya, nafilah, salat nafilah. Apa artinya salat nafilah? Salat tambahan. Nafilah artinya tambahan. Apa makna nafilah di sini? Nafilah dia bermakna salat sunnah. Jika yang dimaksudkan adalah kita umat Islam. Tapi bisa juga dipahami kata-kata nafilah adalah dia tambahan yang wajib untukmu. Ya. Maka kata ulama kita, jika yang dimaksudkan perintah ini untuk Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu menafsirkan nafilatan laka adalah tambahan wajib untukmu wahai Muhammad. Kalau kita ini wajibnya apa? Salat 5 kali sehari semalam. Untuk Nabi kita sallallahu alaihi wasallam nafilatan laka, tahajud ini tambahan wajib untukmu wahai Muhammad. Maka Nabi kita sallallahu alaihi wasallam secara khusus wajib bagi beliau untuk mengerjakan salat tahajud. Ini pendapat sebagian ulama kita ya. Dan adapun untuk kita nafilatan laka artinya salat sunnah tambahan, salat sunnah bagi kita. Ya, salat sunnah yang paling afdal. Bagaimana akan kita bacakan hadisnya nanti. Maka ini dasar ya di antara pendapat ulama kita bahwa salat lail itu wajib khusus untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan sebelum datangnya perintah salat 5 kali sehari semalam, salat yang diperintahkan adalah salat lail. Ya, sebelum datang perintah salat, sebelum peristiwa Isra dan Mi'raj ya, tentang kewajiban salat 5 kali sehari semalam, maka salat yang dikenal adalah Allah mengatakan nafilatan laka asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Asa, kata-kata asa itu bermakna la'alla. Istilahnya antara mudah-mudahan, semoga. Ya gitu kita katakan ya, asa la'alla. Tapi sebagaimana disebutkan oleh ulama kita ya, bahwa kalau Allah yang mengatakan la'alla atau asa, dan ini juga disebutkan oleh Abdullah bin Abbas, ketika Allah katakan la'alla asa, maka bagi Allah ini adalah litahqiq, sesuatu yang pasti terjadi. Jadi kalau kita janji teman kita bilang la'alli azuruka gadan insyaallah, la'alli azuruka, mudah-mudahan saya bisa ziarahi antum besok ya. Kita bilang la'allaka ta'tina, dan kamu bisa datangi saya, kamu bisa kunjungi saya. Kita bilang la'alla, asa, mudah-mudahan. Tapi kalau Allah yang mengatakan, maka dia suatu keniscayaan, suatu kepastian. Asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda, artinya pasti dengan itu, dengan salat lail yang kamu lakukan, dengan ibadah-ibadah pendekatan diri kepada Allah yang kamu lakukan, Allah Rabbmu membangkitkan engkau wahai Muhammad pada maqam mahmuda, maqam tempat kedudukan yang mahmuda, yang terpuji. Dan ini adalah posisi khusus yang Allah berikan untuk Nabi Muhammad SAW. Dan banyak ahli tafsir kita mengartikan maqam mahmuda adalah asy-syafa'atul utsma, yang orang-orang pada cemburu ya, cemburu istilahnya ghibtah ya, orang-orang pada ingin mendapatkannya tapi tidak mendapatkannya, yaitu kesempatan memberikan syafaat kepada seluruh ahlul mauqif pada saat mereka kumpul di padang mahsyar. Pada saat mereka kumpul di padang mahsyar kelak, seluruh makhluk sejak awal sampai akhir, jin dan manusia dikumpulkan di padang yang satu. Sejak ya, makhluk yang pertama sampai makhluk yang terakhir, semuanya dikumpulkan dalam suasana yang panas
Ya, matahari didekatkan sedekat-dekatnya 1 mil saja antara kepala kita dengan matahari. Ya, lalu pada saat itu mereka menanti kapan Allah memutuskan keputusannya, kapan mereka disidang, belum jelas kapan. Maka akhirnya karena mereka sudah gelisah dan keadaan yang tidak lagi mengenakan, ya, jadi mereka pada cemas, lalu juga mereka semua dikumpulkan dalam keadaan panas, pada berkeringat, dan banyak yang mandi keringat, bahkan bukan mandi keringat saja, banjir keringat, ya. Pada saat itu mereka mencari-cari orang yang bisa berbicara kepada Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi perwakilan bagi mereka berbicara kepada Allah untuk minta disegerakan saja persidangannya. Subhanallah, kalau sekalian mereka minta untuk disegerakan saja persidangannya, malah sebagian mereka atau banyak dari mereka dan umumnya kita sangat takut dengan apa hasil keputusannya. Jangan-jangan keputusannya juga adalah seseorang diputuskan, divonis sebagai penduduk neraka. Namun karena suasana yang sudah sangat mencekam dan keadaan yang sangat panas waktu itu, mereka mencari-cari siapa yang bisa mewakili mereka untuk berbicara kepada Allah. Akhirnya mereka sepakat untuk berbicara kepada Nabi Adam alaihissalam. Mereka tahu Nabi Adam adalah manusia yang pertama, kalimullah. Ya, Allah telah berbicara langsung juga kepadanya. Maka didatangi Nabi Adam alaihissalam. Tapi Nabi Adam alaihissalam minta izin, ya, atau minta maaf, ya, tepatnya minta maaf, mengatakan saya tidak berani berbicara kepada Allah. Saya telah melakukan kesalahan, ya, makan pohon yang tidak diizinkan bagi saya, dan hari ini Allah murka dengan kemurkaan yang tidak pernah murka hari ini. Maka carilah yang lainnya. Dan beliau merekomendasikan kepada Nabi Nuh alaihissalam sebagai Rasul yang pertama, ya, Nabi Adam Nabi yang pertama. Lalu beliau rekomendasikan diminta kepada Nabi Nuh Rasul yang pertama. Mereka mendatangi Nabi Nuh dan mengatakan Allah Subhanahu wa taala memujimu dan Allah juga telah mengangkatmu sebagai Rasul yang pertama. Bicaralah kepada Allah untuk segera memutuskan keputusan ini. Tapi Nabi itu juga minta maaf, ya, karena telah berdoa dengan doa yang Allah tegur beliau ketika berdoa untuk anaknya. Maka beliau tidak berani dan beliau menunjuk Nabi Ibrahim alaihissalam. Dan Nabi Ibrahim juga ketika didatangi dan diingatkan bahwa engkau adalah Khalilullah, kekasihnya Allah Subhanahu wa taala, dengan berbagai macam keutamaan yang tidak pernah dia semurka hari ini. Datangilah Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa alaihissalam Kalimullah didatangi, lalu beliau juga minta maaf karena beliau pernah membunuh, ya, dan beliau menunjuk kepada Nabi Isa alaihissalam. Semuanya alasannya sama, ya, bahwa hari ini Allah murka dengan kemurkaan yang tidak pernah Allah murka dengan semurka hari ini, dan masing-masing menyebutkan kesalahannya, kecuali Nabi Isa alaihissalam tidak menyebutkan apa yang menjadi alasan bagi beliau dari kesalahan sehingga beliau tidak berani berbicara kepada Allah. Tapi beliau langsung menunjuk Nabi Muhammad SAW. Dan didatangilah Nabi Muhammad SAW untuk menjadi pemberi syafaat bagi mereka semuanya. Ini syafaat untuk semuanya, kafir, mukmin, untuk semua ahlul mauqif pada waktu itu. Bukan untuk masuk surga, tapi sekedar untuk bisa disegerakan persidangannya. Maka dimintalah kepada Nabi Muhammad SAW dan beliau menerimanya. Beliau mendatangi Allah dan Allah mengatakan tushfa, ya, silakan memberikan syafaat dan Allah akan menerima syafaatmu. Dan inilah yang dikatakan sebagai maqam mahmudah, ya, dialah syafaat uzma, syafaat paling agung untuk seluruh makhluk yang ada, jin dan manusia, dan seluruh makhluk yang ada sejak awal dan akhir. Diputuskan apa keputusan mereka, apa ketetapan bagi mereka semuanya. Ini yang sangat khusus, ya. Ini yang paling umum, ya, syafaat yang terbesar untuk seluruh ahlul mauqif. Nanti ada syafaat lagi bagi mereka yang berhak masuk surga, ya, beliau mengutuk dan seterusnya. Tapi
syafaat yang terbesar inilah yang dikatakan oleh Allah, ya, bahwa Allah akan mengangkat beliau pada maqam mahmud, ya, maqam mahmud. Ini jemaah sekalian, ketika disebutkan ini lalu didahului dengan perintah untuk salat tahajud, ya, maka menunjukkan bagaimana keutamaan salat tahajud itu, ya. Tentu saja, ya, bahwa bukan cuma karena salat tahajud beliau sampai beliau diangkat sebagai maqam mahmudah, tapi ketika satu makanah kedudukan yang sangat mulia ini didahului dengan perintah untuk tahajud, maka ini mengisyaratkan akan mulianya dan tingginya keutamaan dari salat tahajud. Kemudian ayat yang kedua adalah firman Allah Subhanahu wa taala di surat As-Sajdah, surat yang ke-32 di ayat ke-16. Allah mengatakan, tatajafa junubuhum 'anil madaji' yad'una rabbahum khawfan wa tama'an wa mimma razaqnahum yunfiqun. Ya, Allah mengatakan tatajafa junubuhum, lambung-lambung mereka jauh dari madaji', tempat-tempat pembaringan mereka. Jadi lambung-lambung mereka jauh dari tempat pembaringan mereka. Ini kiasan, kinayah bahwa mereka sedikit tidur pada malam hari. Tatajafa artinya kering, artinya jauh, ya, jauh. Tidak, ya, bukan orang yang farid, ya, orang yang farish, ya, orang yang sahibul firash, ya, orang yang farihul firash, ya, orang yang selalu berbaring, ya, generasi rebahan, ya, bukan orang yang banyak tidur. Tapi tatajafa junubuhum 'anil madaji', apa yang mereka lakukan? Ya, mereka yad'una rabbahum wa tama'a, mereka berdoa kepada Rabb mereka dalam keadaan takut, ya, ini rajin tahajud tapi takutnya juga kepada Allah sangat besar. Wa tama'a, dan sangat berharap akan rahmat Allah. Wa mimma razaqnahum yunfiqun, dan mereka juga menginfakkan rezeki yang Allah berikan kepada mereka. Dan kalau kita perhatikan tentang perintah zakat dan perintah sedekah secara umum, itu selalu dihubungkan dengan perintah untuk sholat, ya, sholat wajib, zakat. Lalu sholat sunnah juga dengan infak sedekah yang sunnah. Ya, kata ulama kita sebagian mentadabburi ayat ini dan mengatakan, ketika mereka menginfakkan sebagian waktu tidur mereka, maka ringan bagi mereka menginfakkan sebagian harta yang Allah titipkan untuk mereka. Ya, mereka menggabungkan antara dua kebaikan ini, kedekatan kepada Allah dengan sholat lail, sholat tahajud, dan mereka rela untuk sebagian jatah tidurnya mereka kurangi demi dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, banyak berdoa kepada Allah dan sholat lail. Maka sebagian jatah yang Allah berikan dari rezeki harta pun mereka gunakan untuk berinfak kepada sesama manusia. Dekat hubungannya dengan Allah dan juga dekat hubungannya dengan manusia. Mereka baik, melakukan kebaikan-kebaikan kepada Allah Subhanahu wa taala, menunaikan hak Allah dan juga menunaikan hak sesama manusia. Inilah hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang Allah katakan, wa mimma razaqnahum yunfiqun fala ta'lamu nafsun ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun jazaa'an bima kanu ya'malun. Tidak ada jiwa yang tahu apa yang Allah sembunyikan dan yang bisa menyejukkan mata mereka. Dan mereka melakukan kebaikan-kebaikan. Kata ulama kita, kenapa Allah mengatakan fala ta'lamu nafsun ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun jazaa'an bima kanu ya'malun. Jazaa'an bima kanu ya'malun ini kembali kepada kaidah al-jazaa'u min jinsi al-amal. Balasan sesuai dengan amalan. Apa maksudnya balasan sesuai dengan amalan? Orang yang tahajud, mereka apa yang mereka lakukan? Mereka nampakkan kebaikan mereka, mereka sembunyikan kebaikan mereka. Ya, karena mereka itu sebagaimana kata Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, nanti akan ada hadisnya. Nabi kita mengatakan apa? Ya ayuhan nas afshu salam wa silul arham wa sallu bil laili wan nasu niyam. Ya, ketika manusia sedang tidur, dia manfaatkan, ya, dia justru manfaatkan kelengahan manusia, tidurnya manusia, dia manfaatkan untuk bangun
ya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia bersepi-sepian dengan Allah Subhanahu wa taala. Dia berkhidmat dengan Allah Subhanahu wa taala ketika orang-orang semuanya tidur gelap-gelap. Mereka menyembunyikan amalan mereka, maka al-jazaa' min jinsil amal, balasan sesuai dengan amalan. Allah juga sembunyikan pahala untuknya. Kira-kira ketika pahala disembunyikan, tidak diucapkan, mana yang lebih pantas, mana yang lebih hebat, lebih tinggi daripada pahala ketika sudah disebutkan? Ya. Pahala ketika disembunyikan itu menunjukkan keistimewaannya, dan itu diberikan kepada ahli tahajud, orang-orang yang menyembunyikan amalannya selama ini. Dalam hadis ketika Nabi kita sallallahu alaihi wasallam ditanya oleh Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, hadis Tirmidzi yang disebutkan juga Imam Nawawi dalam Arba'innya. Ketika Mu'adz radhiyallahu anhu tanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, sampaikan kepadaku amalan yang yudkhilunil jannah wa yuba'iduni anin nar, bisa memasukkan ke surga dan bisa menjauhkan aku dari neraka. Kata Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, laqad sa'alta azim, pertanyaan sangat hebat. Ya, sekalian apa pertanyaan hebat? Bagaimana masuk surga dan bagaimana jauh dari neraka? Itu pertanyaan paling hebat sebenarnya. Ya. Karena itulah tujuan kita, masuk surga, jauh dari neraka. Nabi kita mengajarkan taqullah wa la tusyriku bi syai'a. Ya, wa tuqimus shalah dan seterusnya, rukun Islam yang wajib. Lalu setelah itu beliau ditanya lagi, masih dalam hadis ini, tentang abwabul khair, pintu-pintu kebaikan. Apa kata beliau? Nabi kita sallallahu alaihi wasallam mengatakan, as-shaumu junnah, puasa itu perisai. Was-shadaqatu tudfi'u al-khati'ah kama yudfi'u al-ma'u an-nar, dan sedekah itu memadamkan dosa-dosa, menghapuskan kesalahan sebagaimana api air memadamkan api. Lalu beliau mengatakan, wa sholatul rajul fi jawfil lail, dan salatnya seseorang di tengah malam. Lalu apa yang beliau katakan? Beliau membaca ayat ini, ayat ini. Berarti ayat ini jemaah sekalian mengisyaratkan tentang keutamaan mereka-mereka yang melaksanakan salat lail, dan itu adalah di antara pintu-pintu kebaikan, di antara pintu-pintu kebaikan orang yang melaksanakan salat ini. Yang terakhir, ayat yang terakhir. Jadi malam hari ini pembahasan kita khusus membaca 3 ayat yang disebutkan Imam Nawawi di permulaan bab ini. Ditutup pembahasan bab ini dengan ayat, artinya muqaddimahnya, dengan ayat di surat Az-Zariyat, surat yang ke-51 di ayat ke-17. Allah Subhanahu wa taala sebutkan tentang sifat-sifat orang-orang muhsinin, orang yang melakukan kebaikan. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Kanu qalilan minal laili ma yahja'un. Mereka itu sedikit, qalilan minal lail, pada malam hari, ma yahja'un. Ma-nya sinilah ma zaidah, ma-nya di sinilah ma zaidah, bukan ma nafiyah. Artinya kanu qalilan minal laili yahja'un, maksudnya mereka sedikit tidurnya di malam hari. Mereka sedikit tidurnya di malam hari. Apa yang mereka lakukan? Salat maksudnya. Wa bil ashharihum yastaghfirun, dan mereka istighfar di malam hari tersebut. Di waktu sahur secara khusus, di penghujung malam yang mereka hidupkan itu. Kawan sekalian, ini sifat-sifat muhsinin yang Allah sebutkan. Orang-orang yang muhsinun, orang-orang yang baik adalah mereka-mereka yang bersifat seperti ini. Dan ini perlu menjadi bahan muhasabah bagi kita. Apa yang paling banyak kita lakukan di malam hari? Apakah kita bangun? Ataukah kita tidur? Kanu qalilan minal laili ma yahja'un. Ada seorang tabi'in yang mulia, Zaid bin Aslam rahimahullah. Zaid bin Aslam ini salah seorang tabi'in mulia, anak dari Aslam. Aslam ini
Maula Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Zaid bin Aslam pernah ditanya oleh seseorang, bagaimana kita ini? Allah menyebutkan tentang orang-orang yang baik, kanu qalilan minal laili ma yahja'un. Sedangkan kita ini kanu qalilan minal laili ma yaqumun. Ya. Mereka sedikit sekali salatnya di malam hari. Padahal kalau orang soleh, orang-orang yang baik, Allah katakan mereka sedikit tidurnya di malam hari. Sedikit tidurnya. Tapi kita sedikit salatnya di malam hari. Bagaimana keadaan kita ini? Ya. Tapi maksudnya juga sedikit tidurnya adalah apa? Salat lail ya. Karena ada juga orang sedikit tidurnya, tapi apa yang dia lakukan? Ya, hal yang sia-sia kadang. Ya. Atau bahkan ada juga bagaimana kata Syekh Ibrahim Ad-Duwaish, ada juga orang yang selalu memanfaatkan waktu-waktu gelap untuk bermaksiat. Ya. Para pencuri-pencuri juga ya, memanfaatkan waktu-waktu gelap untuk bermaksiat. Ya. Sedikit juga tidurnya, tapi untuk kemaksiatan. Ya. Atau ada minimal untuk hal-hal yang tidak terlalu penting. Adapun mereka beristighfar dan melakukan qiyamul lail. Kata Zaid bin Aslam menasihatkan bahwa kalau kita masih berat seperti ini, maka beliau mengatakan, liman na'asa fanama atau faraqada. Ya. Beruntunglah orang yang ketika dia ngantuk, dia tidur. Ya, jadi dia tidur ketika memang ngantuk. Ini sudah tuntutan, panggilan untuk kita istirahat. Ya. Lalu beliau mengatakan, wa idza staiqadha ittaqa rabbahu aw ittaqa Allah azza wajalla. Dan kalau dia bangun, dia bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita belum bisa seperti mereka-mereka yang sedikit tidurnya di malam hari dengan melaksanakan ibadah tahajud, qiyamul lail, maka minimal kita menjadi seorang yang ketika kita ngantuk, kita tidur, dan ketika kita terbangun, kita selalu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, menjaga diri kita dari hal-hal yang Allah haramkan. Ya, jangan kita ketika bangun justru bermaksiat kepada Allah, atau malam hari kita lalui dengan kemaksiatan kepada Allah yang sia-sia. Dan kawan sekalian, oleh karena itu dari ayat ini kita pahami bahwa waktu malam hari itu penggunaannya, pemanfaatannya untuk apa? Allah mengatakan waja'alna laila libasa, ya. Malam hari waktu untuk istirahat. Tidak bisa disangkal memang dia adalah waktu istirahat. Tapi juga dia adalah waktu untuk ibadah. Jadi bagi kita umat Islam, umatnya Nabi Muhammad SAW, sholat waktu malam itu bukan cuma untuk tidur full, ya, bukan untuk sekedar tidur. Memang dia adalah waktu istirahat yang paling baik, tapi dia juga waktu ibadah, sholat, pendekatan diri kepada Allah yang paling baik. Dan yang ketiga, kalau kita mau tambahkan, sebagian ulama kita menjadikan waktu malam hari untuk waktu muzakarah, ya, waktu untuk belajar menelaah. Ya. Makanya, ya, baiknya kita membagi itu. Di malam hari ada waktu kita untuk tidur, karena sunnah juga kita tetap tidur. Nah, kita Rasulullah SAW telah mengatakan, aku ya, saya sholat tapi saya juga tidur. Ini hak yang tidak boleh kita abaikan juga. Ada waktu untuk kita tidur, ada waktu untuk kita bangun, dan ada waktu untuk kita juga mudzakarah, ya, kita belajar. Ya. Makanya Abu Hurairah radhiyallahu anhu, kenapa beliau diwasiatkan untuk apa? Untuk sholat witir sebelum tidur. Karena beliau itu sholatnya di akhir malam, ya. Karena malam-malam sebelumnya itu beliau gunakan untuk mudzakar, hafal hadis-hadis yang beliau dengarkan dari Nabi SAW. Karena beliau ini bukan seorang yang pintar menulis atau tidak suka menulis, beliau cuma menghafal. Ya, maka tidak heran ketika sebagian ulama kita, sebagaimana yang diceritakan oleh Khatib Al-Baghdadi rahimahullah, mereka itu memanfaatkan kadang malam hari untuk mudzakarah di antara mereka, dan tidak sadar tiba-tiba sudah azan subuh. Ya, sebagian mereka
ya, saling mengulangi pelajaran-pelajaran hadis, ayat yang mereka hafalkan dan tidak mereka sadar bahwa ternyata sudah masuk waktu sholat subuh. Ya. Jadi ini 3 pemanfaatan malam yang baik adalah tidur, kemudian ibadah sholat, dan kita mudzakar, ya, mengulangi hafalan atau hafal atau mengulangi pelajaran, atau kita mempersiapkan karya-karya ilmiah yang terbaik untuk umat ini. Imam Bukhari rahimahullah ta'ala dikatakan beliau setiap malamnya sekitar 20 kali terbangun. Ya. Beliau tidur, dan kalau teringat ada lagi satu faedah, beliau bangun, nyalakan pelitanya, dan beliau tulis lagi. Sudah itu beliau matikan lagi, beliau tidur lagi. Tidak berapa lama beliau bangun lagi. Ya, jadi tidurnya ini kan beliau mudzakar. Ya. Beliau kalau ingat lagi, beliau tulis lagi. Sekitar 20 kali ya beliau dalam satu malam beliau terjaga untuk menulis faedah. Ini di antara waktu-waktu pemanfaatan yang terbaik, ya, dan semoga kita ada sedikit andil dengan itu, ya. Sedikit andil melakukan hal-hal yang seperti itu. Jangan sampai waktu yang sangat berberkah ini kita sia-siakan dengan hal-hal yang tidak diridhoi oleh Allah, apalagi dengan hal yang maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang paling terakhir, ya, Syekh At-Tarifi mengatakan kalau kita tidak bisa melaksanakan kan qalilan minal laili ma yahja'un, sedikit tidurnya karena panjang salat lailnya, minimal ayat setelahnya wabil ashari hum yastaghfirun. Jadi boleh jadi ada di antara kita tidak bisa salat lama-lama, tapi paling tidak dia manfaatkan akhir-akhir malam untuk banyak beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekiranya ini Allah taala alam, ya, semoga Allah Subhanahu wa taala jadikan kita cinta akan amal soleh, cinta kepada kebaikan, cinta untuk senantiasa melakukan pendekatan-pendekatan diri kepadanya, utamanya di waktu-waktu ketika Allah dengan hamba-hambanya. Hadza sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin.